Ibu mertuaku mematahkan pergelangan tanganku dengan ulekan batu. Lalu suamiku berkata bahwa itu pantas, karena aku tidak tahu diri. 3 hari kemudian mereka datang ke rumah sakit untuk menertawakanku. Tapi ranjangku sudah kosong. Dan ketika mereka pulang, membuka pintu rumah, mereka membeku. Karena yang menunggu di ruang tamu bukan aku, melainkan 2 orang polisi. Halo sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Tempat kita berbagi kisah-kisah kehidupan yang mungkin terasa dekat dengan kita. Sebelum cerita dimulai, tekan tombol berlangganan dan nyalakan loncengnya. Karena kisah malam ini akan mengajarkan satu hal, bahwa kesabaran perempuan ada batasnya. Dan ketika batas itu terlewati, yang runtuh bukan dirinya, tapi mereka yang mengira dia lemah. Nama saya Nareswari. 31 tahun. Saya seorang dokter umum di sebuah klinik swasta di kawasan Bintaro. Sudah 6 tahun saya menikah dengan Bagas Wiratama, putra sulung keluarga Wiratama. Keluarga yang katanya terpandang di kampung halaman mereka. Keluarga yang sejak hari pertama menganggap saya bukan menantu, melainkan pembantu yang kebetulan punya gelar. Saya masih ingat bagaimana ibu saya menangis di hari pernikahan. Bukan karena bahagia, tapi karena firasat. Ibu saya hanya guru sekolah dasar yang membesarkan saya sendirian. Beliau menyekolahkan saya sampai jadi dokter dengan menjual satu-satunya petak sawah warisan kakek. Dan beliau pernah berkata pelan, "Nak, orang yang memandang rendah keluargamu, suatu hari akan memandang rendah dirimu juga." Saat itu, saya hanya tersenyum. Saya pikir cinta bisa mengubah segalanya. Saya salah. Bagas dulu tidak seperti itu. 3 tahun sebelum menikah, di bawah pohon flamboyan di alun-alun kota, dia menggenggam tangan saya dan bersumpah akan melindungi saya seumur hidup. Saya percaya pada setiap kata yang keluar dari mulutnya. Tapi sumpah, laki-laki yang takut pada ibunya ternyata hanya seringan kabut pagi. Hilang begitu matahari keluarga Wiratama terbit. Ibu mertua saya bernama Kencana, perempuan berusia 62 tahun dengan punggung yang masih tegak dan suara yang bisa membekukan seisi ruangan. Di kampung, orang memanggilnya Bu Kencana dengan nada hormat bercampur takut. Beliau terbiasa diperlakukan seperti ratu. Dan menurut beliau, seorang menantu hanyalah perpanjangan tangan untuk melayani, bukan manusia yang punya lelah. Ayah mertua saya, Pak Dharma, lebih banyak diam. Tapi diamnya bukan kebaikan. Diamnya adalah persetujuan. Setiap kali istrinya merendahkan saya, beliau hanya menyeruput tehnya sambil membaca koran. Seolah yang terjadi di hadapannya hanyalah acara televisi yang membosankan. Saya belajar satu hal dari beliau, bahwa kejahatan yang paling menyakitkan sering datang dari orang yang memilih untuk tidak melihat. Dan ada Sekar, adik ipar saya, anak bungsu yang dimanja sejak lahir, 27 tahun, belum bekerja, dan menganggap uang kakaknya adalah uangnya. Sekar yang paling pandai mengadu. Setiap kalimat saya bisa diputar balikannya menjadi penghinaan di telinga ibunya. Dia tersenyum manis di depan saya, lalu menanam pisau di punggung saya saat saya berbalik. Saya tinggal bersama mereka semua di rumah besar keluarga Wiratama. Rumah 2 lantai dengan halaman luas yang dibeli dari uang yang sebagian besar. Kelak, kalian akan tahu. Sebenarnya bukan milik mereka. Hari-hari saya dimulai sebelum subuh. Saya bangun, menyiapkan sarapan untuk 7 orang, mencuci, membersihkan rumah, lalu berangkat ke klinik. Pulang malam, saya masih harus memasak makan malam dan memijat kaki ibu mertua. Gaji saya sebagai dokter setiap bulan harus saya serahkan utuh ke tangan Bu Kencana. Katanya untuk kas keluarga. Saya bahkan harus meminta jika ingin membeli pembalut. Perempuan yang baik itu menyerahkan segalanya pada keluarga suami. Kata Bu Kencana, suatu malam sambil menghitung uang gaji saya di atas meja, "Kamu pikir gelar doktermu itu hebat? Tanpa keluarga ini, kamu bukan siapa-siapa." Saya hanya menunduk. Saya pikir jika saya cukup sabar, suatu hari mereka akan melihat saya sebagai anak. Betapa naifnya saya. Tahun pertama, saya kehilangan kandungan. Saya jatuh saat mengangkat galon air yang seharusnya diangkat menantu laki-laki. Saya keguguran di kamar mandi, sendirian.
Sementara di ruang keluarga, mereka tertawa menonton acara lawak. Ketika akhirnya Bagas tahu, dia tidak memeluk saya. Dia justru bertanya, apakah saya sengaja supaya tidak punya anak. Sejak hari itu, sesuatu di dalam diri saya mulai mati. Pelan-pelan, seperti lilin yang kehabisan sumbu. Tahun kedua, saya mulai sakit-sakitan. Tubuh saya tidak sanggup lagi menanggung beban yang tidak masuk akal. Tapi tidak ada yang peduli. Bu Kencana bahkan menuduh saya pura-pura sakit agar bisa bermalas-malasan. Bagas mempercayai ibunya, selalu, tanpa kecuali. Dan di tahun ketiga, saya menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Sesuatu yang membuat saya sadar bahwa diam bukan lagi pilihan. Tapi sebelum saya cerita tentang itu, kalian harus tahu dulu seberapa jauh mereka berani melukai saya. Karena malam di dapur itu, malam ketika tulang saya patah, hanyalah satu dari sekian banyak luka yang mereka tanam. Malam itu, mereka tidak tahu bahwa perempuan yang mereka injak sudah berhenti menangis dan mulai menghitung. Kembali ke malam itu, malam di dapur. Saat itu, sekitar pukul 11. Saya baru pulang dari shift malam di klinik. Tubuh saya remuk. Tapi saya tahu, makan malam Bu Kencana belum saya siapkan. Saya masuk ke dapur dengan kaki yang nyaris tak bisa menapak. Bu Kencana sudah menunggu di sana. Wajahnya merah. Di tangannya, ulekan batu yang biasa dipakai menghaluskan bumbu. Sambal yang kamu buat tadi pagi keasinan. Katanya dingin. Kamu sengaja, ya? Kamu mau meracuni keluarga ini. Saya menjelaskan bahwa saya tidak sengaja, bahwa saya membuatnya terburu-buru sebelum berangkat. Tapi penjelasan di rumah itu sama saja dengan melawan. Dan melawan punya harganya. Ulekan batu itu menghantam pergelangan tangan saya. Sekali, saya mendengar bunyi retak yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Rasa sakit menjalar ke seluruh lengan saya seperti aliran listrik. Saya jatuh terduduk di lantai dapur yang dingin. Biar kamu belajar, kata Bu Kencana. Napasnya terengah. Biar kamu tahu siapa yang berkuasa di rumah ini. Saya memanggil nama suami saya. Lemah. Hampir berbisik. Bagas. Bagas. Tolong. Dialah harapan terakhir saya saat itu. Saya masih bodoh. Saya masih berharap. Bagas datang dari ruang keluarga. Berjalan perlahan. Dia menatap saya dari atas. Menatap tangan saya yang mulai membengkak dan membiru. Dan di matanya tidak ada sedikit pun rasa sakit. Hanya kejengkelan. Ada apa lagi sekarang? Katanya. Kenapa kamu selalu bikin ibu marah? Bagas. Tanganku. Kata saya. Menahan air mata. Bawa aku ke rumah sakit. Kumohon. Dia berjongkok, tapi bukan untuk melihat luka saya. Dia mencengkeram dagu saya dengan kasar, memaksa saya menatapnya. Nareswari. Sudah berapa kali ku bilang, kamu harus patuh. Orang tuaku sudah tua. Tidak bisakah kamu mengalah sedikit saat itu? Di lantai dapur yang dingin itu, dengan tulang yang patah dan suami yang menyalahkan saya atas penderitaan saya sendiri. Sesuatu di dalam diri saya akhirnya padam sepenuhnya. Cinta yang tersisa, harapan yang tersisa, semuanya hangus. Dan dari abunya lahir sesuatu yang lain, sesuatu yang dingin, sesuatu yang sabar, sesuatu yang menghitung. Malam itu, saya tidak dibawa ke rumah sakit. Mereka membiarkan saya tidur di lantai dengan tangan patah, beralaskan kain lap dapur. Tapi mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu bahwa malam itu adalah malam terakhir mereka berkuasa atas hidup saya. Esok paginya, saya pergi sendiri ke klinik tempat saya bekerja. Saya bilang pada Bu Kencana, saya ada jadwal. Padahal saya pergi untuk satu hal, untuk membuat visum. Rekan saya, Dr. Marwan, terkejut melihat kondisi tangan saya. Naras. Ini patah. Siapa yang melakukan ini? Saya hanya diam. Tapi dia tahu, selama ini dia melihat memar-memar yang saya sembunyikan di balik lengan panjang. Dia membuatkan saya ronsen. Dia mencatat semuanya. Setiap retak, setiap memar lama, setiap bekas luka yang belum sempat sembuh. Hitam di atas putih, naras.
Ini bukan yang pertama, kata Dokter Marwan pelan. Kamu harus melapor. Saya menatap hasil ronsen itu lama sekali. Dan untuk pertama kalinya dalam 6 tahun. Saya tidak menangis. Saya hanya berkata, belum waktunya, dokter. Tapi sebentar lagi, karena saya tahu. Satu visum saja tidak cukup untuk meruntuhkan keluarga sekuat Wiratama. Saya butuh lebih. Saya butuh mereka menunjukkan wajah asli mereka. Di depan saksi, di depan kamera. Dan saya akan memberi mereka panggung untuk melakukannya. Sejak hari itu, saya berubah. Tapi perubahan saya tidak terlihat. Di luar, saya tetap menantu yang patuh. Saya tetap memasak, mencuci, menunduk. Saya bahkan lebih lembut dari biasanya. Saya tersenyum saat dihina. Saya mengangguk saat diperintah. Bu Kencana mengira dia akhirnya menang. Mengira tangan yang patah itu telah menjinakkan saya selamanya. Padahal saya sedang mengumpulkan. Setiap hari, saya mulai memasang perekam suara kecil di saku celemek saya. Setiap kali Bu Kencana mengancam, merendahkan, atau mengakui kekerasannya, suaranya terekam. Lain kali, bukan cuma tanganmu yang kupatahkan. Ancamnya suatu hari. Terekam. Kamu cuma menantu. Nyawamu di tangan keluarga ini. Katanya di hari lain. Terekam semua. Saya juga mulai memperhatikan keuangan keluarga. Sebagai dokter, saya terbiasa teliti. Dan ada satu hal yang sejak lama mengganjal di benak saya. Rumah besar yang kami tinggali. Rumah 2 lantai dengan halaman luas itu. Saya ingat dulu. Sebelum menikah, Bagas pernah mengeluh bahwa keluarganya hampir kehilangan rumah karena utang. Lalu, tiba-tiba semua beres. Dari mana uangnya? Saya mulai mencari, diam-diam, di malam hari, saat semua tidur. Saya membuka laci-laci tua di ruang kerja Pak Dharma, dan di sanalah saya menemukannya. Sebuah map coklat berdebu, berisi akta dan surat-surat lama, yang ketika saya baca, membuat jantung saya berhenti sejenak. Rumah itu, rumah keluarga Wiratama yang mereka banggakan. Dulu dibeli dengan uang pinjaman. Pinjaman dari mendiang ayah saya. Ayah saya yang meninggal saat saya kecil. Ayah yang ternyata dulu adalah sahabat Pak Dharma. Ayah yang meminjamkan seluruh tabungannya agar keluarga Wiratama tidak kehilangan rumah. Dengan satu perjanjian hitam di atas putih, bahwa jika utang tidak dilunasi, kepemilikan rumah beralih kepada ahli warisnya. Dan utang itu sampai detik itu tidak pernah dilunasi. Ahli waris satu-satunya dari mendiang ayah saya adalah saya, Nareswari. Saya berdiri di ruang kerja yang gelap itu, memegang surat yang sudah menguning dengan tangan yang masih belum sembuh benar. Dan saya hampir tertawa. Rumah ini, rumah tempat mereka menyiksa saya, merendahkan saya, mematahkan tulang saya. Rumah ini secara hukum adalah milik saya. Mereka memaksa saya melayani di rumah yang sebenarnya milik saya sendiri. Saya memotret setiap lembar surat itu, lalu mengembalikannya persis seperti semula. Saya belum akan menggunakannya. Belum. Saya simpan dulu, seperti orang menyimpan kunci di balik dinding, untuk dibuka pada waktu yang tepat. Di antara hari-hari pengumpulan bukti itu, kekejaman mereka tidak berhenti. Justru semakin menjadi, karena mereka mengira saya semakin tunduk menjelang Lebaran tahun itu. Klinik tempat saya bekerja memberi saya bonus tahunan yang cukup besar. Uang itu, dalam pikiran saya, ingin saya kirimkan diam-diam untuk ibu. Tapi Bu Kencana entah bagaimana mengetahuinya. Malam itu, beliau memanggil saya ke ruang tengah, di hadapan seluruh keluarga. Mana uang bonusmu? Tanyanya. Tangan terulur. Serahkan. Itu hak keluarga ini. Saya mencoba menjelaskan bahwa saya ingin menyisihkan sebagian untuk ibu saya yang sakit. Kata-kata itu belum selesai keluar dari mulut saya ketika Bu Kencana melempar gelas teh panas ke arah saya. Cairan panas itu mengenai lengan saya, meninggalkan bekas merah yang melepuh. Ibumu, katanya dengan nada menghina. Perempuan miskin itu bukan tanggung jawab keluarga ini. Tugasmu di sini, bukan digubuk ibumu. Saya menahan sakit di lengan saya. Saya menyerahkan uang itu.
Tapi malam itu, di kamar, saya merekam suara saya sendiri, menggambarkan apa yang terjadi, lengkap dengan tanggal dan jam. Dan saya memotret luka melepuh di lengan saya. Satu lagi bukti, masuk ke dalam map yang terus menebal. Lalu ada peristiwa lain yang mungkin paling memalukan dari semuanya. Suatu hari, ada tamu penting datang ke rumah. Rekan bisnis Pak Dharma beserta istrinya. Saya menyiapkan jamuan, tapi karena saya kelelahan setelah shift malam, satu piring tersenggol dan pecah di lantai. Di depan para tamu, Bu Kencana memaksa saya berlutut. Minta maaf, katanya keras. Berlutut dan minta maaf pada tamu kita karena kecerobohanmu. Saya berlutut di lantai, di hadapan orang-orang asing. Dengan air mata yang saya tahan mati-matian. Para tamu terlihat tidak nyaman. Bahkan, istri rekan bisnis itu mencoba menghentikan Bu Kencana. Tapi beliau menikmatinya. Beliau menikmati melihat seorang dokter, menantunya, berlutut seperti pengemis di lantai rumahnya sendiri. Rumah yang, andai mereka tahu, sebenarnya adalah milik saya yang Bu Kencana tidak sadari. Salah satu tamu itu kelak menjadi saksi. Istri rekan bisnis itu yang merasa iba, diam-diam menyimpan ingatan tentang kejadian hari itu. Dan ketika persidangan tiba, beliau bersedia bersaksi tentang apa yang dilihatnya. Tentang seorang menantu yang diperlakukan lebih rendah dari pembantu. Setiap penghinaan yang mereka lakukan, tanpa mereka sadari, menjadi satu paku lagi di peti mati mereka sendiri. Mereka pikir mereka sedang menundukkan saya, padahal mereka sedang menulis dakwaan atas diri mereka sendiri, baris demi baris. Tapi luka di dapur itu ternyata bukanlah puncaknya. Beberapa minggu kemudian, kondisi saya memburuk. Tangan yang tidak dirawat dengan benar mulai infeksi. Saya demam tinggi, tapi tetap dipaksa bekerja. Sampai suatu pagi, saya pingsan di dapur. Dan apa yang Bu Kencana lakukan? Beliau menyiram saya dengan air dingin dan menyuruh saya bangun. Jangan cari perhatian, katanya. Hari itu, untuk kedua kalinya, saya ke rumah sakit sendiri. Dan kali ini lebih parah. Dokter mengatakan saya butuh dirawat inap. Ada infeksi yang menjalar. Dan tubuh saya terlalu lemah karena kelelahan bertahun-tahun. Saat saya menelpon Bagas untuk memberitahu bahwa saya dirawat, dia hanya menjawab, "Ya sudah, tapi jangan lama-lama. Siapa yang masak nanti?" Saya menutup telepon. Saya berbaring di ranjang rumah sakit yang sepi itu. Dan saya tahu waktunya hampir tiba. Karena yang tidak mereka sadari, dirawatnya saya di rumah sakit justru memberi saya hal yang paling saya butuhkan. Jarak, saksi, dan dokumentasi medis resmi atas semua luka di tubuh saya, lama dan baru. Dicatat oleh tim medis independen. Bukan lagi catatan dari klinik tempat saya bekerja yang bisa dibantah. Tapi rekam medis rumah sakit sah secara hukum. Dr. Marwan datang menjenguk. Dia membawa kabar. Naras, aku sudah bicara dengan teman pengacaraku. Dengan visum, rekam medis. Dan rekaman-rekaman itu. Kasusmu kuat sekali. Ini bukan cuma KDRT. Ini penganiayaan berat. Berlapis. Saya mengangguk pelan. Sebentar lagi. Dokter, aku hanya butuh mereka datang ke sini sendiri. Dan mereka datang. Tentu saja mereka datang, tapi bukan untuk menjenguk. Sehari sebelumnya, Pak Dharma muncul di rumah sakit. Sendirian, wajahnya tenang. Tapi matanya tajam. Beliau duduk di kursi samping ranjang saya tanpa diminta. Naras, katanya. Kamu mau apa sebenarnya? Saya pura-pura tidak mengerti. Maksud ayah? Jangan main-main. Kamu sengaja dirawat di sini supaya orang bertanya-tanya, kan? Supaya orang mengira keluarga kami menyakitimu. Beliau mencondongkan tubuh. Dengar baik-baik, kalau kamu berani mempermalukan nama Wiratama, kamu akan menyesal seumur hidup. Kami punya kenalan di mana-mana. Kamu hanya anak guru sekolah dasar. Tidak ada yang akan percaya padamu. Saya menatap matanya. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, saya tidak menunduk. Ayah benar, kata saya pelan. Tidak ada yang akan percaya pada kata-kata saya. Saya berhenti sejenak. Karena itu,
saya tidak akan pakai kata-kata. Beliau terdiam. Sesuatu di wajahnya berkedut. Lalu beliau bangkit dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Tapi saya tahu, kunjungan itu adalah kesalahan terbesar mereka. Karena malam itu, mereka memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Dan orang yang menyerang dalam kepanikan selalu meninggalkan jejak. Keesokan paginya, kekacauan itu pecah. Saya sedang berbaring ketika Suster Laras masuk dengan wajah cemas. "Bu Naras," katanya buru-buru. "Ada keluarga ibu di lobi bawah. Mereka membuat keributan. Banyak sekali orang menonton." Saya menegakkan tubuh. Keributan seperti apa? Mereka berteriak-teriak, menangis. Bilang rumah sakit menyembunyikan ibu dari mereka. Mereka memblokir lift dan tangga. Bertanya ke semua orang, di mana Nareswari dari kamar 30. Saya mengerutkan kening. Kunjungan Pak Dharma sehari sebelumnya rupanya sudah membongkar lokasi saya. Atau Bagas memang punya kenalan di rumah sakit. Apa tepatnya yang mereka katakan? Suster Laras ragu sejenak. Mereka bilang ibu punya masalah mental, kecenderungan kekerasan, bahwa ibu yang memukul ibu mertua di rumah, lalu melukai diri sendiri. Dan sekarang, ibu bersembunyi di sini untuk menuduh mereka secara palsu. Saya hampir tertawa. Mereka memutarbalikkan segalanya. Korban dijadikan pelaku. Pelaku berpura-pura jadi korban. Sebuah kebohongan yang begitu keterlaluan, sampai hampir mengagumkan. Tapi mereka tidak tahu satu hal. Mereka sedang melakukannya di tempat yang paling salah. Di rumah sakit yang penuh kamera, penuh saksi, penuh tenaga medis yang sudah melihat hasil ronsen saya. "Suster Laras," kata saya tenang. "Tolong panggil polisi." Suster Laras terkejut. "Polisi? Tapi mereka akan bilang ibu yang bersalah." "Biarkan mereka bilang," kata saya. Semakin banyak mereka bicara, semakin baik. Saya menatapnya. Dan satu lagi, tolong. Gunakan ponselmu. Rekam keributan mereka di bawah. Rekam setiap kata yang mereka teriakan. Jangan lewatkan satupun. Sementara Suster Laras turun. Saya menelpon Dr. Marwan. Lalu saya menelpon nomor lain. Nomor pengacara yang sudah saya simpan berminggu-minggu. "Pak Tono," kata saya. "Waktunya tiba. Bawa semua berkasnya. Dan bawa map coklat yang saya titipkan." Di bawah, kekacauan semakin menjadi. Bu Kencana berteriak-teriak bahwa menantunya gila. Bagas memukul-mukul meja resepsionis, menuntut bertemu saya. Sekar menangis dramatis sambil merekam dirinya sendiri. Mengunggah ke media sosial bahwa kakak iparnya seorang perempuan tidak waras yang memfitnah keluarga baik-baik. Mereka berpikir sedang membangun narasi. Padahal mereka sedang menggali kubur sendiri. Setiap teriakan terekam. Setiap tuduhan tercatat. Setiap wajah penuh amarah itu terlihat jelas oleh puluhan saksi dan belasan kamera CCTV rumah sakit. Petugas keamanan mencoba menenangkan mereka. Tapi mereka justru berbaring di lantai, membuat tontonan. Manajemen rumah sakit turun tangan. Dan di tengah semua itu, Suster Laras berdiri di sudut. Ponselnya merekam diam-diam. Mengabadikan kebenaran yang sebentar lagi akan menjungkir balikan segalanya. Saya turun dengan kursi roda. Tenang. Tangan saya yang dibalut gips terlihat jelas oleh semua orang. Wajah saya pucat, tapi tegak. Dan saat saya muncul, suasana mendadak hening. "Itu dia," jerit Sekar. "Itu dia yang gila. Dia yang memukul ibu." Saya tidak menjawabnya. Saya menatap mereka satu persatu. Bu Kencana dengan wajah penuh kebencian. Bagas dengan rahang mengeras. Pak Dharma yang berdiri agak jauh, mencoba terlihat berwibawa. Dan saya hanya berkata, dengan suara yang cukup keras, agar semua orang di lobi mendengar. "Silakan, teruskan. Katakan pada semua orang di sini bahwa saya yang memukul diri saya sendiri sampai tulang saya patah. Saya mengangkat tangan saya yang digips. Katakan pada para dokter di rumah sakit ini yang memeriksa tubuh saya bahwa mereka salah. Katakan pada kamera-kamera di langit-langit itu bahwa mereka berbohong." Bu Kencana tersentak. Untuk pertama kalinya, ada keraguan di wajahnya. Saat itulah pintu lobi terbuka, dan masuklah 2 orang polisi, diikuti
Pak Tono, pengacara saya, yang membawa map tebal di tangannya. Di belakang mereka, Dr. Marwan dengan amplop besar berisi hasil ronsen dan rekam medis. Bagas tertawa sinis. Polisi, bagus. Tangkap perempuan gila ini. Dia memfitnah keluarga kami. Salah satu polisi yang lebih senior mengeluarkan buku catatan. Justru kami ke sini karena ada laporan Pakistan, tapi bukan laporan tentang fitnah. Dia menatap Bagas dingin. Laporan penganiayaan dalam rumah tangga. Berlapis. Wajah Bagas berubah. Apa maksud Anda? Pak Tono melangkah maju. Beliau membuka map. Saya Tono, kuasa hukum dari Ibu Nareswari. Izinkan saya menjelaskan agar tidak ada kesalahpahaman di depan begitu banyak saksi. Suaranya tenang, tapi menggema di seluruh lobi. Pertama, ini adalah hasil visum et repertum dari 3 minggu lalu. Menyatakan adanya patah tulang pada pergelangan tangan kanan klien saya akibat benturan benda tumpul keras. Ditandatangani dokter resmi. Beliau mengangkat lembar berikutnya. Kedua, ini rekam medis lengkap dari rumah sakit ini. Mencatat bukan hanya patah tulang yang baru, tapi juga bekas-bekas luka lama, memar di berbagai usia, tulang rusuk yang pernah retak dan tidak pernah ditangani. Tubuh klien saya secara medis adalah peta dari kekerasan yang berlangsung bertahun-tahun. Lobi mulai berbisik. Orang-orang yang tadi menonton mulai menatap keluarga Wiratama dengan tatapan berbeda. Ketiga, lanjut Pak Tono. Dia mengeluarkan sebuah perekam kecil. Mungkin kalian ingin mendengar ini. Dia menekan tombol. Dan dari speaker kecil itu, terdengar suara Bu Kencana. Jelas, tak terbantahkan. Lain kali, bukan cuma tanganmu yang kupatahkan. Kamu cuma menantu nyawamu di tangan keluarga ini. Seluruh lobi terdiam. Bu Kencana memucat. Itu rekayasa. Itu bukan suara saya. Suara ibu ada di banyak rekaman, kata saya pelan. Dan ada banyak versi tentang bagaimana saya harus menyerahkan gaji, tentang bagaimana saya bukan siapa-siapa, tentang bagaimana ibu akan mematahkan tulang saya lagi. Semuanya ada, Bu. Tersimpan rapi. Bagas maju. Panik. Kamu merekam kami diam-diam. Itu ilegal. Pak Tono tersenyum tipis. Justru sebaliknya. Pakistan. Rekaman yang dibuat oleh korban atas kekerasan yang menimpa dirinya sendiri. Sah sebagai alat bukti di pengadilan. Sudah ada jurisprudensinya. Dia menatap Bagas. Dan kebetulan keributan kalian pagi ini. Di lobi ini. Di depan semua orang dan semua kamera juga sudah terekam sempurna. Termasuk saat kalian menyebut klien saya gila dan menuduhnya melukai diri sendiri. Pencemaran nama baik. Pakistan. Lapisan berikutnya, Sekar yang tadi merekam dramatis, kini berusaha menyembunyikan ponselnya. Tapi terlambat. Polisi senior itu sudah mencatat namanya. Tapi, kata saya, dan suara saya membuat seluruh ruangan menoleh. Itu semua baru tentang apa yang kalian lakukan pada tubuh saya. Ada satu hal lagi yang harus kalian dengar. Tentang rumah. Pak Dharma yang sejak tadi diam membatu. Akhirnya bersuara. Tergesa. Cukup. Hentikan ini. Ini urusan keluarga. Kita selesaikan di rumah. Di rumah, kata saya. Dan untuk pertama kalinya, dalam 6 tahun. Saya tersenyum di hadapan mereka. Rumah yang mana? Pak Dharma, rumah yang ayah maksud itu. Pak Tono membuka map coklat. Map yang sudah menguning. Ini, katanya, adalah surat perjanjian utang piutang. Tertanggal 23 tahun lalu. Ditandatangani oleh Bapak Dharma Wiratama dan mendiang Bapak Suryo, ayah kandung klien saya. Wajah Pak Dharma berubah putih seperti kertas. Isinya jelas. Lanjut Pak Tono. Bapak Suryo meminjamkan sejumlah besar uang agar keluarga Wiratama tidak kehilangan rumah mereka yang akan disita bank. Dengan satu syarat. Hitam di atas putih. Jika dalam jangka waktu yang disepakati, utang tidak dilunasi, maka kepemilikan rumah beralih kepada Bapak Suryo atau ahli warisnya yang sah. Beliau mengangkat kepala. Utang itu hingga hari ini tidak pernah dilunasi. 23 tahun. Dan ahli waris sah satu-satunya dari mendiang Bapak Suryo adalah putrinya. Klien saya, Ibu Nareswari.
Hening yang turun di lobi itu begitu pekat, sampai saya bisa mendengar detak jantung saya sendiri. Bagas menggeleng-geleng. Tidak mungkin. Itu rumah kami. Itu rumah keluarga kami. Itu rumah yang dibeli dengan uang ayah saya, kata saya. Rumah tempat kalian memaksa saya menjadi pembantu selama 6 tahun. Rumah tempat tulang saya dipatahkan di lantai dapurnya. Saya menatap Bu Kencana. Ibu pernah bilang, tanpa keluarga ini, saya bukan siapa-siapa. Ternyata sebaliknya, Bu. Tanpa ayah saya, kalianlah yang sejak dulu bukan siapa-siapa. Kalian hanya tinggal di rumah orang lain, sambil menghina pemiliknya. Bu Kencana jatuh terduduk di lantai lobi. Wajahnya, yang selama ini selalu angkuh, kini hancur sepenuhnya. Polisi senior itu menutup buku catatannya. Ibu Kencana Wiratama, Bapak Bagas Wiratama, kami minta kalian ikut ke kantor polisi untuk dimintai keterangan terkait laporan penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga. Saudari Sekar juga terkait pencemaran nama baik melalui media elektronik. Tunggu, cerit Bagas. Naras. Dengar. Kita bisa bicara baik-baik, kan? Kamu istriku, kita keluarga. Saya menatapnya. Laki-laki yang dulu berjanji di bawah pohon flamboyan. Laki-laki yang membiarkan saya tidur dengan tulang patah di lantai dapur. Keluarga. Ulang saya pelan. Kamu tahu, Bagas, selama 6 tahun, saya menunggu 1 kali saja kamu membela saya. 1 kali saja kamu berdiri di antara saya dan ibumu. Tapi kamu tidak pernah melakukannya. Bahkan tidak ketika saya kehilangan anak kita di kamar mandi. Sendirian. Mata Bagas berkaca-kaca. Tapi air mata itu saya tahu. Bukan untuk saya. Air mata itu untuk dirinya sendiri, untuk rumah yang hilang, untuk masa depan yang runtuh. Saya sudah mengajukan gugatan cerai, kata saya. Berkasnya sudah di pengadilan, dan saya akan menuntut ganti rugi atas semua yang kalian rampas. Gaji saya selama 6 tahun, biaya pengobatan, dan tentu saja rumah itu. Yang sekarang, secara hukum, adalah milik saya. Saya berbalik pada Pak Tono, Pakistan, soal rumah. Beri mereka waktu untuk mengemasi barang. Saya bukan mereka. Saya tidak akan mengusir siapapun ke jalan tanpa peringatan. Saya berhenti. Tapi beri waktu yang wajar saja, tidak lebih. Itu adalah momen ketika saya menyadari satu hal, bahwa saya tidak ingin menjadi seperti mereka. Saya tidak balas mematahkan tulang. Saya tidak balas menghina. Saya hanya menempatkan kebenaran di atas meja dan membiarkan kebenaran itu melakukan tugasnya. Itulah balasan yang paling menyakitkan bagi orang seperti mereka. Bukan teriakan, bukan pukulan, tapi kehilangan segalanya di depan mata semua orang. Dengan tangan saya yang tetap bersih. Mereka dibawa ke kantor polisi hari itu. Lobi rumah sakit perlahan kembali tenang. Orang-orang yang menonton berbisik-bisik. Beberapa menatap saya dengan iba, beberapa dengan kagum. Tapi saya tidak peduli pada tatapan mereka. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya bisa bernapas. Dr. Marwan mendekat, membantu mendorong kursi roda saya kembali ke kamar. Kamu baik-baik saja? Tanyanya. Saya mengangguk. Saya baik-baik saja, dokter. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar baik-baik saja. 3 hari kemudian, seperti yang sudah saya duga sebelumnya, mereka datang lagi ke rumah sakit. Kali ini, Bu Kencana dan Bagas ditemani seorang kerabat. Mereka berpikir saya masih dirawat dan mereka datang untuk menertawakan, untuk mengancam, untuk membuat saya menarik laporan. Tapi ranjang saya sudah kosong. Saya sudah pindah ke ruang perawatan lain dengan nama yang dirahasiakan atas saran pihak keamanan. Dan ketika mereka pulang dengan tangan hampa, lalu membuka pintu rumah besar keluarga Wiratama, mereka membeku karena di ruang tamu, menunggu mereka. Ada 2 orang petugas, bukan untuk menangkap, tapi untuk menyerahkan surat resmi, surat pemberitahuan peralihan hak milik, dan tenggat waktu pengosongan rumah yang menunggu di rumah mereka. Bukan lagi menantu yang patuh, melainkan hukum yang akhirnya menemukan jalannya. Tapi izinkan saya mundur sebentar.
Karena ada bagian dari cerita ini yang belum saya ceritakan. Bagian yang menjelaskan mengapa saya begitu yakin mereka akan menggali kubur mereka sendiri. Beberapa bulan sebelum malam di dapur itu, terjadi sesuatu yang membuka mata saya sepenuhnya. Waktu itu adalah arisan keluarga besar Wiratama. Seluruh kerabat berkumpul di rumah. Dan seperti biasa, saya yang memasak untuk lebih dari 20 orang sendirian. Sejak subuh. Di tengah acara, salah satu tante Bagas, namanya Bu Ratih, memuji masakan saya di depan semua orang. Menantu kalian pintar memasak, ya, katanya pada Bu Kencana. Beruntung sekali punya menantu dokter yang juga rajin. Seharusnya itu pujian, tapi Bu Kencana di depan semua kerabat menjawab dengan nada merendahkan. Pintar apanya? Dia ini tidak becus. Memasak saja masih sering salah. Untung ada saya yang mengajari. Kalau tidak, entah jadi apa dia. Lalu beliau tertawa, dan kerabat yang lain ikut tertawa. Saya berdiri di pintu dapur, memegang nampan, dan mendengar semuanya. Tapi yang membuat hati saya benar-benar dingin bukan tawa itu, melainkan apa yang saya dengar setelahnya. Saat saya kembali ke dapur dan Sekar mengira saya sudah pergi. Sekar berbisik pada sepupunya, "Lihat saja. Sebentar lagi kakak ipar itu kami buang. Mama sudah cari calon istri baru buat Mas Bagas. Anak orang kaya beneran. Si Naras cuma kami pakai sampai utang-utang lunas. Setelah itu, dia bukan siapa-siapa." Saya berdiri di balik pintu dengan nampan di tangan. Dan untuk pertama kalinya, saya mengerti. Saya bukan istri di mata mereka. Saya bukan menantu. Saya hanya alat. Sapi perah yang akan disembelih begitu tidak berguna lagi. Malam itu, saya tidak tidur. Saya berbaring memandang langit-langit. Dan di dalam diri saya, sesuatu mulai tersusun. Sebuah rencana. Bukan rencana balas dendam yang membabi buta. Tapi rencana yang sabar, yang teliti, yang akan membuat mereka jatuh dengan tangan mereka sendiri. Saya mulai dari hal-hal kecil. Saya menyalin diam-diam kunci ruang kerja Pak Dharma. Saya mulai mencatat setiap kekerasan, setiap penghinaan, dengan tanggal dan jam. Saya membuka rekening bank baru atas nama saya sendiri yang tidak diketahui siapapun. Dan diam-diam menyisihkan sedikit demi sedikit. Saya bahkan menabung dalam bentuk emas yang saya titipkan pada ibu saya. Dan yang terpenting, saya mulai membangun kembali jaringan saya di luar rumah itu. Saya menghubungi teman-teman lama dari Fakultas Kedokteran. Saya memperdalam hubungan dengan Dr. Marwan, satu-satunya orang di klinik yang benar-benar peduli pada saya. Saya tidak lagi mengisolasi diri seperti yang mereka inginkan. Di luar, saya membangun benteng. Di dalam, saya berpura-pura tetap menjadi tawanan yang patuh. Mereka tidak pernah curiga. Karena bagi mereka, saya hanya perempuan lemah yang bisa dibentuk sesuka hati. Itulah kesombongan yang menghancurkan mereka. Orang yang terlalu yakin pada kekuasaannya selalu lupa bahwa orang yang mereka injak punya mata, punya telinga, dan punya kesabaran yang jauh lebih dalam dari yang mereka kira. Kembali ke masa setelah penangkapan itu, proses hukum berjalan, dan ternyata begitu satu orang berani bicara, yang lain ikut muncul. Mbak Asih, perempuan yang dulu pernah bekerja sebagai pembantu di rumah Wiratama dan dipecat dengan kasar, datang menjadi saksi. Dia bercerita bagaimana dia berkali-kali melihat Bu Kencana memukul saya, bagaimana dia dilarang menolong, bagaimana dia dipecat justru karena suatu hari dia berani membawakan saya obat saat saya demam. Bahkan beberapa tetangga yang selama ini diam karena takut pada keluarga Wiratama mulai bersaksi tentang teriakan yang sering mereka dengar di malam hari, tentang saya yang sering terlihat pucat dan terluka, kebenaran yang selama ini terkubur oleh ketakutan, akhirnya keluar satu persatu. Di tengah proses itu, terjadi sesuatu yang tidak saya duga. Sekar, adik ipar saya, berbalik melawan keluarganya sendiri. Ketika menyadari bahwa dia juga terancam hukuman, dia memilih menyelamatkan diri. Dia memberi kesaksian yang memberatkan ibu dan kakaknya, dengan harapan mendapat keringanan. Dia menceritakan semuanya.
tentang rencana mengganti saya dengan istri baru, tentang bagaimana mereka sengaja menahan gaji saya, tentang percakapan-percakapan di mana mereka menertawakan penderitaan saya. Saya menontonnya dari kursi ruang sidang, dan saya tidak merasa puas. Saya hanya merasa lelah. Lelah melihat sebuah keluarga yang begitu busuk, sampai anggotanya pun saling mengkhianati, begitu kapal mulai tenggelam. Inikah keluarga yang dulu memandang rendah keluarga saya yang sederhana? Keluarga saya memang miskin, tapi ibu saya tidak pernah sekalipun mengajari saya untuk menyakiti orang lain demi keuntungan sendiri. Persidangan berlangsung beberapa bulan. Pak Tono menangani semuanya dengan tenang dan presisi. Setiap bukti diajukan pada waktu yang tepat. Visum, rekam medis, rekaman suara, rekaman keributan di rumah sakit, kesaksian para saksi, dan tentu saja surat perjanjian utang yang menguning itu, yang membuktikan bahwa selama ini keluarga Wiratama hidup di rumah yang bukan milik mereka. Bu Kencana dinyatakan bersalah atas penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Beliau dijatuhi hukuman penjara. Perempuan yang dulu duduk seperti ratu, kini harus mengenakan seragam tahanan. Saya mendengar di dalam sana. Beliau sering menangis dan menyalahkan semua orang, kecuali dirinya sendiri. Sampai akhir, beliau tidak pernah benar-benar mengerti bahwa kehancurannya adalah buah dari tangannya sendiri. Bagas dinyatakan bersalah atas pembiaran dan turut serta dalam kekerasan. Dia juga menerima hukuman, meski lebih ringan. Tapi yang menghancurkannya bukanlah penjara, melainkan kenyataan bahwa dia kehilangan segalanya. Rumah, nama baik, dan masa depan yang dulu dia bangun di atas penderitaan saya. Kabarnya, calon istri baru yang sudah disiapkan ibunya langsung membatalkan segalanya begitu skandal ini terbongkar. Keluarga kaya itu tidak mau ternoda. Bagas, yang dulu memandang saya rendah, kini ditinggalkan oleh semua orang yang dulu dia banggakan. Pak Dharma tidak dijatuhi hukuman pidana berat karena perannya lebih pasif. Tapi beliau kehilangan hal yang paling beliau jaga seumur hidup. Kehormatan, nama Wiratama, yang dulu disebut dengan hormat di kampung, kini disebut dengan cibiran. Beliau menjadi orang tua yang harus pindah dari rumah megah ke sebuah kontrakan kecil, ditemani istri yang dipenjara dan anak-anak yang berantakan. Diam yang selama ini beliau pilih, akhirnya berbalik menghukumnya dalam kesunyian yang panjang. Sekar mendapat keringanan karena kesaksiannya, tapi dia juga kehilangan keluarganya. Dia hidup sendiri sekarang, dijauhi kerabat yang menganggapnya pengkhianat dan tidak diterima oleh siapapun. Anak bungsu yang dulu dimanja itu akhirnya harus belajar arti dari kata yang selama ini tidak pernah dia kenal. Konsekuensi, rumah keluarga Wiratama resmi beralih menjadi milik saya. Tapi saya tidak menempatinya. Bagaimana mungkin saya tinggal di tempat yang menyimpan begitu banyak luka? Saya menjualnya. Dan dengan uang hasil penjualan itu, ditambah ganti rugi yang saya terima, saya melakukan satu hal yang sudah lama saya impikan. Saya membeli kembali petak sawah yang dulu dijual ibu saya untuk menyekolahkan saya. Petak sawah warisan kakek yang menjadi harga dari pendidikan saya. Saya kembalikan ke tangan ibu saya. Dan saya melihat beliau menangis. Kali ini bukan karena firasat buruk, tapi karena bahagia. Lalu saya melakukan hal kedua. Saya membuka klinik kecil sendiri. Bukan klinik mewah, hanya klinik sederhana di sebuah lingkungan yang membutuhkan. Tempat di mana saya bisa merawat orang-orang yang tidak mampu dengan biaya seikhlasnya. Karena saya tahu rasanya menjadi orang yang dipandang rendah hanya karena tidak punya uang. Dan saya tidak ingin satu orang pun merasakan itu di klinik saya. Saya juga mulai aktif membantu perempuan-perempuan lain yang mengalami apa yang saya alami. Bersama Pak Tono dan beberapa relawan, saya membentuk kelompok kecil yang mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga. Mengajari mereka bahwa diam bukanlah keselamatan, bahwa hukum, meski sering terasa lambat dan jauh, sebenarnya ada untuk melindungi mereka, asal mereka berani melangkah dan tahu cara mengumpulkan kekuatan sebelum melawan. Banyak yang bertanya pada saya, bagaimana saya bisa bertahan selama 6 tahun? Bagaimana saya tidak hancur? Jawaban saya selalu sama, saya memang hampir hancur.
berkali-kali. Tapi ada satu hal yang menahan saya, suara ibu saya di hari pernikahan itu. Orang yang memandang rendah keluargamu, suatu hari akan memandang rendah dirimu juga. Saya bertahan, bukan karena saya kuat, tapi karena saya ingin membuktikan bahwa ibu saya dan semua pengorbanannya tidak pernah sia-sia. Hampir setahun setelah semuanya berakhir, di suatu sore, telepon saya berdering, nomor yang tidak saya kenal. Saya hampir tidak mengangkatnya, tapi entah kenapa saya angkat. Suara di seberang sana bergetar, suara seorang lelaki tua. Naras, ini ayah. Saya terdiam. Pak Dharma, suaranya berbeda. Tidak ada lagi nada angkuh yang dulu, hanya kelelahan seorang lelaki yang telah kehilangan segalanya. Ada apa, Pakistan? Tanya saya. Tenang, tanpa kebencian, tapi juga tanpa kehangatan. Aku hanya ingin minta maaf, katanya. Saya mendengar tangis tertahan di suaranya. Atas semua yang kami lakukan padamu, atas semua yang kubiarkan terjadi. Aku tahu, kami tidak pantas dimaafkan. Aku tahu. Saya menutup mata sejenak. Berapa kali dulu saya membayangkan momen ini. Berapa kali saya berharap satu saja dari mereka datang dan mengakui bahwa mereka salah. Tapi sekarang, saat momen itu tiba, saya tidak merasakan kemenangan, hanya kekosongan yang tenang. Pak Dharma, kata saya pelan, permintaan maaf itu simpan saja. Katakan pada anak Bapak, pada istri Bapak, pada leluhur Bapak. Jika Bapak percaya, mereka mendengar. Tapi jangan pada saya tidak membutuhkannya. Aku tahu. Suaranya pecah. Aku tahu kami tidak pantas. Aku hanya ingin kau tahu. Kami sedang membayar segalanya. Naras, kami benar-benar membayar segalanya. Saya mendengarnya menangis. Lelaki yang dulu hanya menyeruput teh sambil membaca koran ketika menantunya disiksa di depan matanya. Lelaki yang memilih diam. Dan kini harus menanggung kesunyian dari diamnya itu seumur hidup. Itu masalah kalian, kata saya akhirnya. Sudah tidak ada hubungannya dengan saya. Dan saya menutup telepon. Saya tidak menutupnya dengan amarah. Saya menutupnya dengan damai. Karena saya sadar di titik itu, mereka sudah tidak punya kuasa apapun atas hidup saya. Maaf atau tidak maaf, marah atau tidak marah, semua itu sudah tidak penting. Saya telah bebas. Dan kebebasan ternyata jauh lebih berharga daripada balas dendam. Sore itu, saya keluar ke teras klinik kecil saya. Matahari mulai tenggelam di cakrawala. Sinar terakhirnya menghilang perlahan, mewarnai langit dengan biru keunguan yang dalam. Lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu, menerangi jalan pulang orang-orang. Saya mengangkat kepala dan menarik napas dalam-dalam. Udara terasa sedikit dingin. Musim hujan akan datang. Tapi saya tahu, setelah musim hujan, musim semi suatu hari pasti akan tiba, dan badai yang dulu pernah mematahkan sayap saya, pada akhirnya justru mengajari saya cara untuk terbang kembali, lebih tinggi, dan kali ini dengan sayap saya sendiri. Cerita ini mengajarkan kita satu hal, bahwa kesabaran bukanlah kelemahan, dan diam bukanlah kekalahan. Kadang, orang yang paling tenang adalah orang yang sedang paling teliti menghitung. Jangan pernah memandang rendah seseorang hanya karena dia memilih untuk diam. Dan jangan pernah mengira bahwa kekuasaan yang kau bangun di atas penderitaan orang lain akan bertahan selamanya. Karena kebenaran, sepelan apapun langkahnya, pada akhirnya selalu menemukan jalannya. Di luar sana, ada banyak perempuan yang sedang berada di posisi saya dulu, yang setiap hari menyerahkan martabatnya demi sebuah keluarga yang tidak pernah menganggapnya manusia, yang menelan air mata sendirian di sudut dapur, sambil berkata pada diri sendiri bahwa besok mungkin akan lebih baik. Untuk kalian semua, saya ingin berkata, kalian tidak harus terus bertahan dalam sesuatu yang menghancurkan kalian. Mencintai diri sendiri bukanlah dosa, dan memilih untuk pergi kadang adalah bentuk keberanian
yang paling besar. Ada juga banyak suami di luar sana, seperti Bagas. Laki-laki yang terlalu takut pada orang tuanya, sampai rela mengorbankan istri yang bersumpah mereka lindungi. Untuk kalian, ketahuilah, diam di hadapan ketidakadilan bukanlah bakti. Itu adalah pengkhianatan. Dan suatu hari, diam itu akan menuntut harganya. Dan ada pula para ibu mertua, seperti Kencana, yang lupa bahwa menantu mereka juga seorang anak dari seorang ibu lain, yang membesarkannya dengan cinta dan pengorbanan, persis seperti mereka membesarkan anak mereka sendiri. Memperlakukan menantu dengan kejam, sama saja dengan melukai seorang ibu di tempat lain, yang tidak pernah berbuat salah apapun pada kalian. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk menjadi orang yang menindas, atau orang yang berdiri tegak melawan penindasan. Pilihan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, atau membalasnya dengan kebenaran yang tenang. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, bagikan cerita kalian di kolom komentar. Mungkin di antara semua yang membaca, ada satu orang yang sedang membutuhkan keberanian dari kisah kalian. Jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan jika kalian ingin menemani kisah-kisah berikutnya. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Pukul 2 dini hari. Aku baru pulang kerja. Badanku remuk. Begitu membuka pintu, ibu mertua sudah berdiri di ruang tamu sambil menyodorkan seember pakaian dalam kakak iparku yang baru melahirkan. "Cuci sekarang," katanya. Saat aku menolak, tangannya melayang 2 kali. Pipiku panas, telingaku berdenging. Lalu suamiku berdiri dari kursinya. Untuk pertama kali dalam 7 tahun, ia menatap ibunya dan berkata, "Istriku bukan pembantu di rumah ini." Malam itu tak ada yang tahu bahwa dalam 3 hari ke depan, rumah ini akan runtuh dari dalam. Dan yang meruntuhkannya bukan saya. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal ini. Kalau kisah malam ini menyentuh hatimu, tekan tombol berlangganan dan temani saya sampai akhir. Karena yang akan saya ceritakan bukan sekadar soal tamparan. Ini soal seberapa lama seorang perempuan bisa menunduk sebelum akhirnya dunia memaksanya berdiri. Nama saya Ratih. Tahun ini usia saya 32 tahun. Saya bekerja sebagai staf keuangan di sebuah perusahaan logistik di kawasan Tebet, Jakarta. Sudah 7 tahun saya menjadi istri, dan 7 tahun pula saya tinggal di rumah keluarga suami di Bekasi. Pekerjaan saya tidak berat secara fisik, tapi saya memilih shift malam, bukan tanpa alasan. Gaji shift malam lebih besar, dan keluarga ini diam-diam sangat membutuhkan uang itu, lebih dari yang mereka mau akui. Saat orang lain pulang sore untuk makan bersama keluarga, pekerjaan saya justru baru dimulai. Ketika kota menyalakan lampunya, saya menyalakan komputer, mencocokkan angka, menutup pembukuan. Sampai pagi, suami saya bernama Adi, 35 tahun. Ia anak bungsu di keluarga ini. Pekerja yang jujur. Pegawai biasa di sebuah toko bahan bangunan. Gajinya tidak besar, tapi halal. Sayangnya, di mata keluarganya, tidak besar sama dengan tidak berharga. Di rumah ini, ada beberapa orang yang harus kalian kenal. Ibu mertua saya, Bu Sumarni, 61 tahun, perempuan yang suaranya bisa membuat seisi rumah terdiam. Baginya, menantu adalah tenaga kerja yang kebetulan bisa dinikahi anaknya. Lalu, ada Bima, kakak sulung Adi, 39 tahun. Inilah kebanggaan Bu Sumarni. Bima sering datang dengan mobil mengkilap, jam tangan mahal, dan cerita tentang bisnis distribusinya yang katanya berkembang pesat setiap kali ia datang. Rumah ini seperti disinari matahari. Istri Bima, kakak ipar saya, namanya Wulan, 36 tahun. Ia baru saja melahirkan anak kedua, dan sejak hari ia pulang dari rumah sakit. Tugas saya bertambah 1, melayaninya. Bapak mertua saya sudah meninggal 5 tahun lalu. Sejak itu, Bu Sumarni memegang kendali penuh atas rumah, atas anak-anaknya, dan ia kira atas saya.
Hanya ada satu orang di rumah ini yang memandang saya sebagai manusia. Mbak Asih, pembantu yang sudah bekerja sejak Adi kecil. Diam-diam, ia sering menyisihkan sepiring nasi untuk saya yang pulang dini hari. Yang sabar, Mbak Ratih, bisiknya. Hanya itu, tapi kadang satu kalimat tulus lebih hangat dari seluruh rumah. Saya menikah dengan Adi 7 tahun lalu, bukan pernikahan mewah. Kami menikah karena saling mencintai, dan karena saya percaya cinta yang sederhana lebih kuat dari cinta yang dipamerkan. Sejak awal, Bu Sumarni tidak pernah benar-benar menerima saya. Di hari lamaran, ia sudah berkata di depan banyak orang, Adi ini sebenarnya bisa dapat yang lebih baik. Saya hanya tersenyum waktu itu. Saya pikir seiring waktu, ia akan luluh. Saya salah. Tahun pertama, saya dijadikan tukang masak. Tahun kedua, tukang bersih-bersih. Tahun ketiga, ketika Mbak Asih sakit 2 minggu, saya menggantikan semua pekerjaannya tanpa sepeser pun pengurangan tugas kantor. Saya pulang kerja pukul 2, tidur 3 jam, lalu bangun, mengepel lantai sebelum semua orang terbangun. Adi tahu. Tapi dulu, Adi hanya diam. Sabar ya, Ratih. Ibu memang begitu, katanya. Kalimat itu dulu terdengar seperti pengkhianatan kecil yang berulang setiap hari. Yang paling menyakitkan bukan pekerjaannya, tapi cara mereka membandingkan. Setiap kali Bima datang, Bu Sumarni akan berkata keras-keras, "Lihat itu kakakmu. Pengusaha sukses, punya mobil, punya rumah sendiri. Kamu, Adi, cuma pegawai toko. Untung masih ada Ratih yang mau kerja. Untung masih ada Ratih yang mau kerja." Kalimat itu selalu diucapkan seperti hinaan. Padahal, andai mereka tahu kemana uang saya pergi selama ini, mereka tidak akan berani bicara seperti itu. Tapi, mereka tidak tahu. Dan saya, waktu itu, memilih diam. Ada satu rahasia yang saya simpan rapat-rapat. 2 tahun lalu, bisnis Bima hampir bangkrut. Ia datang ke rumah, menangis di depan Bu Sumarni, mengaku terlilit utang. Bu Sumarni panik, lalu di dapur. Malam itu, ia mendatangi saya untuk pertama kalinya. Ia berbicara lembut. "Ratih, kamu kan kerja di keuangan. Tolong keluarga ini. Pinjamkan dulu uangmu untuk Bima, nanti dikembalikan. Saya memberikan tabungan saya, 70 juta. Seluruh simpanan saya selama bertahun-tahun. Saya kira itu akan mengubah cara mereka memandang saya. Uang itu tidak pernah kembali, dan cara mereka memandang saya tidak berubah sedikit pun. Bahkan setelah itu, Bima tetap dipuja sebagai pengusaha sukses. Dan saya tetap dianggap menantu yang untung masih mau kerja. Saya tidak pernah menagih. Bukan karena saya bodoh, tapi karena saya, sebagai orang keuangan, tahu satu hal yang mereka tidak tahu. Uang yang berpindah selalu meninggalkan jejak. Dan suatu hari, jejak itu akan berbicara. Saya hanya belum tahu hari itu akan datang secepat ini. Sebelum saya bercerita tentang malam tamparan itu, izinkan saya melukiskan seperti apa hari-hari saya di rumah itu, supaya kalian mengerti bahwa tamparan itu bukan satu kejadian. Tamparan itu hanyalah ujung dari ribuan luka kecil yang menumpuk selama 7 tahun. Setiap pagi, sepulang shift malam, saya tidak langsung bisa tidur. Bu Sumarni sudah menunggu dengan daftar pekerjaan. Mengepel lantai 2 tingkat, mencuci, menjemur, menyetrika pakaian seisi rumah, memasak untuk 5 orang. Semua harus selesai sebelum saya boleh memejamkan mata. Saat saya kelelahan dan tertidur di siang hari, Bu Sumarni akan menggedor pintu. "Bangun. Menantu macam apa tidur siang sementara mertua bekerja? Dasar pemalas." Padahal saya baru tidur 2 jam setelah bekerja semalaman. Tapi di rumah itu, kelelahan. Saya tidak pernah dihitung sebagai kelelahan, hanya dianggap kemalasan. Saya ingat suatu hari Lebaran 2 tahun lalu. Rumah penuh kerabat. Bima datang dengan mobil barunya dan seluruh perhatian tertuju padanya. Saya sejak subuh memasak opor, rendang, dan ketupat untuk 20 orang.
Tangan saya melepuh karena minyak panas. Tapi ketika makanan tersaji, Bu Sumarni berkata pada para tamu, "Ini semua masakan Wulan." Loh, menantu saya yang pintar masak. Wulan bahkan tidak menyentuh dapur hari itu. Tapi ia tersenyum menerima pujian itu. Dan saya yang memasak semuanya, hanya berdiri di pojok dapur, mengelap keringat. Saya tidak protes. Saya pikir, biarlah. Pujian bukan tujuan saya, tapi luka karena tidak diakui, perlahan menumpuk di dada, seperti air yang terus menetes ke dalam gelas. Cepat atau lambat, gelas itu akan penuh. Yang membuat saya bertahan hanya satu. Adi, meski dulu ia hanya bisa berkata sabar. Saya tahu ia mencintai saya. Di malam-malam tergelap, ia akan diam-diam memijat bahu saya yang pegal dan berbisik, "Suatu hari, semuanya akan berbeda. Ratih, aku janji." Saya tidak tahu kapan hari itu datang, tapi saya memilih percaya. Ada juga hinaan soal anak. 7 tahun menikah. Saya dan Adi belum dikaruniai anak. Bu Sumarni menjadikan itu senjata. Sudah numpang, tidak bisa kasih cucu pula. Untung apa Adi menikahimu? Setiap kalimat itu menusuk tepat ke luka yang paling dalam. Karena saya sendiri pun mendambakan anak. Tapi di rumah itu, bahkan kesedihan saya yang paling pribadi dijadikan bahan hinaan. Saya pernah sekali hampir menyerah. Saya mengepak baju, berniat pulang ke rumah orang tua saya di kampung. Tapi malam itu, Adi berlutut di depan saya. "Jangan pergi, Ratih. Kalau kamu pergi, aku kehilangan satu-satunya alasan untuk berani. Beri aku waktu. Aku akan berubah." Saya melihat ketulusan di matanya. Lalu saya membuka kembali koper itu. Saya bertahan. Bukan untuk Bu Sumarni, bukan untuk rumah itu. Tapi untuk cinta yang saya percaya masih bisa tumbuh. Itulah latar dari malam tamparan itu. Bukan kejadian tunggal, tapi puncak dari gunung luka yang sudah terlalu tinggi. Mari saya kembali ke malam tamparan itu. Dan apa yang terjadi sesudahnya. Hari itu, kakak ipar saya Wulan baru 7 hari pulang dari rumah sakit. Rumah penuh tamu yang datang menengok bayi. Bu Sumarni sibuk memamerkan cucu barunya. Dan saya, sepulang shift malam, langsung disambut tumpukan piring kotor sisa para tamu. Saya cuci semuanya. Tangan saya keriput karena air. Mata saya perih karena kurang tidur. Tapi saya tidak mengeluh. Saya pikir, selesai piring. Saya bisa tidur sebentar. Saya salah lagi. Bu Sumarni datang ke dapur membawa seember pakaian. Pakaian dalam, "Wulan, cuci ini," katanya. Wulan masih nifas. Tidak boleh kena air dingin. Saya menatap ember itu, lalu menatap Bu Sumarni. "Bu, maaf. Wulan punya suami. Pakaian sepribadi itu. Biar Mas Bima yang mencucikan untuk istrinya. Atau Mbak Asih, saya baru pulang kerja." Hening sebentar. Lalu, tangan Bu Sumarni terangkat. Tamparan pertama mengenai pipi kiri saya. Tamparan kedua menyusul. Sebelum saya sempat bernapas. "Beraninya kamu membantah. Menantu durhaka. Di rumah ini kamu cuma numpang." Suara tamparan itu memenuhi ruangan. Para tamu terdiam. Wulan berdiri di ambang pintu, menggendong bayinya. Dan saya melihatnya. Sudut bibirnya tertarik. Ia tersenyum. Saat itulah Adi masuk. Ia baru pulang. Ia melihat pipi saya yang merah, ember pakaian di lantai, dan tangan ibunya yang masih terangkat. Wajahnya berubah. Untuk pertama kali dalam 7 tahun. Suamiku tidak diam. "Bu," katanya pelan. Terlalu pelan. Justru karena pelan, semua orang mendengarnya. Ratih itu istri saya, bukan pembantu di rumah ini. Ia bekerja sampai pagi, lalu pulang untuk ditampar. "Cukup. Bu, sudah cukup." Bu Sumarni melotot. "Kamu membela istrimu di depan ibumu sendiri. Wulan baru melahirkan cucu untuk keluarga ini. Kamu tidak kasihan pada keponakanmu. Ibu membesarkanmu untuk menusuk hati ibu seperti ini." Adi menarik napas dalam-dalam. Saya berdiri di belakangnya, dan saya bisa melihat bahunya menegang. Ia tidak menoleh ke arah saya. Tapi saya tahu, ia sedang menahan sesuatu yang sudah lama ia pendam. "Saya sayang keponakan saya," katanya.
Tapi menyayangi keponakan bukan berarti menjadikan istri saya babu. Wulan punya suami, biar suaminya yang mengurus. Suaminya sibuk cari nafkah, bentak Bu Sumarni. Adi diam sejenak, lalu berkata, "Benarkah, Bu, Mas Bima benar-benar sibuk cari nafkah?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Saat itu, tak seorang pun mengerti maksudnya, termasuk saya. Tapi malam itu, ada sesuatu dalam nada suara Adi yang membuat saya merinding, seolah ia tahu sesuatu yang akan segera meledak. Malam itu berakhir dengan Bu Sumarni mengurung diri di kamar. Wulan kembali ke kamarnya tanpa sepatah kata terima kasih. Dan saya, untuk pertama kalinya, tidur di peluk suami saya yang berbisik, "Maaf, Ratih, maaf karena baru sekarang aku berdiri." Tapi karma tidak bekerja semalam, ia bekerja perlahan. Dan keesokan paginya, ia mulai mengetuk pintu. Pagi itu, telepon rumah berdering. Bu Sumarni mengangkatnya. Saya sedang menyiapkan sarapan ketika saya mendengar gelas di tangannya jatuh ke lantai. "Apa? Bima?" "Tidak mungkin," suaranya bergetar. Yang menelpon adalah istri Bima, Wulan, dari kamar. Tapi bukan itu yang membuat gelas jatuh. Di seberang sana, ada kabar bahwa kantor distribusi Bima digerebek aparat pagi itu. Bukan karena bisnis biasa, karena dugaan penggelapan dana investasi. Ternyata, selama 2 tahun terakhir, Bima mengumpulkan uang dari banyak orang, tetangga, teman, bahkan kerabat. Ia menjanjikan keuntungan besar dari bisnis distribusinya. Mobil mengkilap itu, jam tangan mahal itu, semuanya dibeli dari uang orang lain. Bisnisnya tidak pernah sebesar yang ia ceritakan. Bu Sumarni terkulai di kursi. "Tidak, pasti dia dijebak. Anakku tidak mungkin begitu." Tapi kabar menyebar lebih cepat dari yang kami duga. Siang itu, para tetangga sudah berkumpul di depan gang. Ada yang pura-pura lewat hanya untuk melirik ke dalam rumah. Ada yang berbisik, sengaja cukup keras agar terdengar. "Pengusaha sukses," katanya. Ternyata uangnya uang orang selama bertahun-tahun. Rumah ini bangga karena Bima. Kimi, rumah ini menunduk karena Bima. Saya menoleh ke arah Adi. Ia berdiri di dekat pintu, wajahnya tegang. Tapi tidak terkejut. Saya mulai mengerti pertanyaannya semalam. Adi sudah tahu. Atau setidaknya ia sudah curiga. Sore itu, saat rumah sepi, Adi mengajak saya bicara di teras belakang. "Ratih," katanya, "aku perlu jujur padamu. 6 bulan lalu, Mas Bima datang ke tokoku. Diam-diam, ia memintaku ikut menanam modal di bisnisnya. Katanya, untung besar. Aku hampir tergoda. Tapi aku minta laporan keuangannya dulu." Saya menahan napas. Lalu, aku tunjukkan laporan itu padamu. Ingat, aku bilang itu laporan toko, padahal itu laporan Mas Bima. Adi menunduk. "Kamu yang bilang angkanya tidak masuk akal. Kamu bilang ini bukan bisnis. Ini gali lubang, tutup lubang. Karena ucapanmu, aku tidak jadi ikut. Kalau aku ikut, mungkin kita juga ikut hancur sekarang." Saya terdiam. Ternyata, tanpa saya sadari, mata seorang staf keuangan telah menyelamatkan keluarga kecil kami. Sementara mereka yang menghina pekerjaan saya justru jatuh karena tidak mau melihat angka. Tapi cerita belum selesai, karena malam itu, ketika saya membuka kembali catatan keuangan pribadi saya menemukan sesuatu yang membuat tangan saya gemetar. Uang 70 juta yang saya pinjamkan 2 tahun lalu untuk menyelamatkan Bima dari kebangkrutan. Saya mentransfernya ke sebuah rekening. Dan rekening itu, saya ingat betul, adalah rekening atas nama Bima, yang sama dengan rekening penampung dana investasi ilegalnya. Artinya, uang saya bukan dipakai untuk menyelamatkan bisnis. Uang saya menjadi bagian dari skema penipuannya. Dan saya, sebagai orang yang mentransfer, punya bukti hitam di atas putih. Bukti transfer, tanggal, nominal, semua tercatat rapi di mutasi rekening saya. Selama ini saya menyimpannya karena kebiasaan kerja. Catat semua, simpan semua. Saya tidak pernah menyangka kebiasaan kecil itu akan menjadi sesuatu yang begitu penting. Keesokan harinya, 2 orang penyidik datang ke rumah. Mereka mengumpulkan keterangan dari semua pihak yang pernah memberi uang pada Bima.
Bu Sumarni membela mati-matian. Anak saya tidak bersalah, dia hanya berbisnis. Salah satu penyidik bertanya dengan tenang, Bu, apakah ada anggota keluarga yang pernah mentransfer uang ke rekening saudara Bima? Hening, semua mata perlahan berpaling ke arah saya. Bu Sumarni tertawa sinis. Dia, mana mungkin Rati punya uang? Dia cuma staf kecil, numpang di rumah ini saja. Saya berdiri. Tenang. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, suara saya tidak bergetar. Saya punya, Bu. Saya transfer 70 juta ke rekening Mas Bima 2 tahun lalu, atas permintaan ibu sendiri, di dapur. Malam itu, ibu bilang, tolong selamatkan keluarga ini. Wajah Bu Sumarni memucat. Saya membuka aplikasi di ponsel saya, dan saya menyimpan buktinya. Bukti transfer, tanggal, nominal, nomor rekening tujuan, semua ada. Para penyidik mencatat keterangan saya. Mereka memfoto bukti transfer di ponsel saya. Salah satu dari mereka mengangguk pelan, seolah satu kepingan teka-teki baru saja jatuh ke tempatnya. Setelah mereka pergi, rumah ini berubah menjadi medan perang. Kamu sengaja, kan? Bu Sumarni menunjuk wajah saya. Kamu sengaja menjebak Bima. Kamu menyimpan bukti itu untuk menghancurkan keluarga ini. Saya menatapnya. Bu, saya tidak menjebak siapapun. Saya hanya menjawab pertanyaan penyidik dengan jujur. Yang menjebak orang-orang itu, yang mengambil uang mereka. Bukan saya. Ibu tahu siapa? Dai Amide, jeritnya. Kamu menantu durhaka. Sejak awal aku tahu kamu pembawa sial. Wulan keluar dari kamar, menggendong bayinya, matanya merah. Gara-gara kamu suamiku ditangkap. Kalau kamu tidak menyimpan bukti itu, mungkin Mas Bima masih bisa lolos. Saya menarik napas. Mbak Wulan, kalaupun saya tidak menyimpan bukti, ada puluhan orang lain yang ditipu Mas Bima. Mereka juga punya bukti. Mereka juga melapor. Yang menjatuhkan Mas Bima bukan saya, tapi perbuatannya sendiri. Adi berdiri di samping saya. Kali ini ia tidak menunduk. Cukup, katanya pada ibunya dan kakak iparnya. Selama bertahun-tahun kalian menghina pekerjaan Rati. Kalian bilang ia cuma staf kecil yang numpang. Tapi tahukah kalian, uang siapa yang membayar listrik rumah ini setiap bulan? Uang siapa yang membeli beras saat Mas Bima sibuk membeli mobil? Hening. Rati, lanjut Adi. Selama 7 tahun. Diam-diam, tanpa pernah menyebutnya sekalipun. Saya menunduk. Saya memang tidak pernah ingin mereka tahu. Bukan karena saya ingin pujian, tapi karena saya pikir keluarga seharusnya tidak perlu dihitung. Ternyata saya keliru di rumah ini. Yang tidak dihitung adalah yang paling mudah diinjak. Bu Sumarni terduduk. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya kata-kata. Hari-hari berikutnya adalah hari-hari yang berat. Tetangga yang dulu memuji Bima, kini datang menagih. Beberapa dari mereka menggedor pintu. Ada yang membawa fotokopi bukti transfer mereka sendiri. Jumlahnya jauh lebih besar dari uang saya. 50 juta, 100 juta. Bahkan ada yang menyerahkan seluruh uang pensiun. Saya melihat seorang ibu tua menangis di teras kami. Ia menyerahkan 80 juta. Seluruh tabungan hidupnya. Percaya pada janji keuntungan Bima. Itu uang untuk operasi suami saya, katanya terisak. Hati saya hancur mendengarnya. Inilah wajah sesungguhnya dari pengusaha sukses yang selama ini dipuja di rumah ini. Setiap hari, daftar korban bertambah. Ada pedagang kecil yang menjual warungnya demi menanam modal. Ada pasangan muda yang menyerahkan tabungan pernikahan. Ada pula seorang guru pensiunan yang menyetorkan seluruh uang pesangonnya. Semua tergiur janji Bima tentang keuntungan 2 kali lipat dalam 6 bulan. Janji yang tidak pernah ada wujudnya. Saya menyaksikan semua itu dengan dada sesak selama bertahun-tahun. Di meja makan rumah ini, nama Bima diucapkan dengan bangga. Pengusaha muda yang sukses. Sementara nama saya diucapkan dengan nada merendahkan. Cuma staf kecil. Kini saya tahu, kesuksesan yang dibanggakan itu dibangun di atas tangisan orang-orang ini. Bu Sumarni semakin terpukul setiap kali ada korban datang. Ia yang dulu berjalan dengan dagu terangkat, kini berjalan menunduk.
takut bertemu tetangga. Beberapa kali saya melihatnya menangis sendirian di dapur, di tempat yang sama di mana ia dulu menampar saya. Hidup memang punya cara yang aneh untuk menutup lingkaran. Bu Sumarni mencoba menjual perhiasannya untuk menutupi sebagian, tapi jumlahnya terlalu besar. Tabungannya tidak cukup. Mobil mengkilap Bima ternyata masih kredit dan langsung ditarik leasing. Rumah yang katanya milik Bima ternyata masih atas nama orang lain, agunan dari salah satu korban. Semua yang dibanggakan keluarga ini, satu persatu, terbukti palsu. Di tengah semua itu, ada satu hal yang membuat saya tidak bisa tidur. Wulan, kakak ipar saya. Saat penyidik datang lagi untuk memeriksa aliran dana, mereka menemukan bahwa beberapa rekening penampung dibuka atas nama Wulan. Ia bukan korban. Ia tahu. Ia ikut menikmati mobil yang ia pakai, perhiasan yang ia kenakan. Semuanya dari uang para korban. Perempuan yang menyuruh saya mencuci pakaian dalamnya, yang tersenyum saat saya ditampar, ternyata duduk di atas tumpukan uang curian sambil memperlakukan saya seperti babu. Saya tidak merasa puas. Saya merasa sedih karena di balik semua kesombongan itu, ternyata yang mereka bangun hanyalah istana pasir di atas air mata orang lain. Suatu malam, Bu Sumarni mengetuk pintu kamar kami. Wajahnya tua sekali malam itu, lebih tua dari usianya. Ia duduk di tepi tempat tidur, dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, ia memanggil nama saya dengan lembut. Ratih. Saya menunggu. Apakah masih ada cara untuk membantu Bima? Kamu kan mengerti soal uang. Kamu pasti tahu caranya. Saya menatapnya lama. Di mata perempuan ini, bahkan di saat seperti ini, saya tetaplah alat. Dulu alat untuk pekerjaan rumah. Sekarang alat untuk menyelamatkan anak kesayangannya. Bu, kata saya pelan. Yang bisa membantu Mas Bima sekarang bukan saya, bukan uang. Yang bisa membantunya adalah kejujuran. Mengembalikan apa yang bisa dikembalikan pada para korban. Mengakui kesalahan. Itu satu-satunya jalan yang tersisa. Bu Sumarni menangis. Bukan tangis menyesal pada saya, tapi tangis seorang ibu yang baru sadar bahwa anak yang ia banggakan telah menghancurkan banyak orang. Dan anak yang ia hina justru yang menyelamatkan keluarganya dari ikut tenggelam. Saya tidak membenci tangisan itu, tapi saya juga tidak bisa berpura-pura semuanya baik-baik saja. Hari-hari setelah itu, tekanan di rumah semakin berat. Para korban tidak sabar menunggu proses hukum. Mereka datang bergantian, pagi dan malam, menggedor pintu. Beberapa berteriak, beberapa menangis. Bu Sumarni mengunci semua pintu dan jendela, tapi suara tagihan itu tetap menembus dinding. Suatu pagi, terjadi sesuatu yang nyaris membuat saya menyerah. Sejumlah uang tunai yang disimpan Bu Sumarni di lemari kamarnya hilang. Sekitar 15 juta, sisa terakhir tabungannya. Dan tahukah kalian, siapa yang pertama kali ia tuduh? Pasti Ratih yang mengambil, teriaknya. Hanya dia yang berani masuk kamar ibu. Dasar menantu durhaka, sudah menjebak Bima. Sekarang mencuri pula. Saya terpukul. Setelah semua yang terjadi, setelah saya menyelamatkan keluarga ini dari ikut tenggelam, saya masih dituduh maling. Tangan saya gemetar, menahan amarah dan luka. Adi membela saya. Bu, tidak mungkin Ratih. Ratih kerja semalaman. Pulang pagi, langsung tidur. Mana sempat ia masuk kamar ibu. Tapi Bu Sumarni keras kepala. Ia mengancam akan melapor polisi. Saya hanya diam. Karena saya tahu satu hal yang tidak mereka tahu. Di sudut ruang tengah, ada kamera kecil yang dipasang Adi setahun lalu. Untuk memantau keamanan rumah saat semua orang bekerja. Saya minta Adi membuka rekaman kamera itu. Dan di layar terlihat jelas siapa yang masuk ke kamar Bu Sumarni pagi itu. Bukan saya, tapi Wulan, kakak ipar saya. Ia mengambil uang itu sebelum berkemas. Mungkin untuk bekal hidupnya nanti. Ketika rekaman itu diputar, Bu Sumarni terdiam membatu. Menantu kesayangan yang ia bela mati-matian ternyata mencuri darinya sendiri. Sementara menantu yang ia tuduh justru tak menyentuh sepeser pun. Bu, kata saya pelan. Saya tidak akan menuntut Mbak Wulan soal uang ini.
Itu urusan ibu. Saya hanya ingin ibu berhenti menuduh saya. Saya lelah menjadi tersangka di rumah yang listriknya saya bayar. Bu Sumarni tidak bisa berkata apa-apa. Rekaman itu menutup mulutnya lebih rapat dari 1000 kata. Sejak hari itu, sesuatu mulai bergeser. Bukan karena ia tiba-tiba menyayangi saya, tapi karena bukti satu persatu memaksanya melihat kebenaran yang selama ini ia tolak. Di sela semua kekacauan itu, saya melakukan satu hal yang membuat saya tetap waras. Setiap malam di kantor, setelah pekerjaan selesai, saya merapikan catatan keuangan pribadi saya, bukti transfer, kwitansi, riwayat pembayaran listrik, dan kebutuhan rumah selama 7 tahun. Saya susun rapi dalam satu map, bukan untuk menyerang siapapun, tapi karena saya tahu suatu saat kebenaran perlu bicara dengan bukti, bukan dengan air mata. Bu Hartati, atasan saya, pernah berkata, "Ratih, dalam hidup, orang jujur sering kalah di awal, tapi orang jujur yang mencatat menang di akhir." Saat itu, saya hanya mengangguk. Kini saya mengerti betapa benarnya kalimat itu. Minggu berikutnya, kasus Bima mulai disidangkan. Berita tentang penangkapannya menyebar ke seluruh kompleks. Nama keluarga yang dulu disebut dengan hormat, kini disebut sambil berbisik. Beberapa kerabat yang dulu rajin datang saat lebaran, kini menghilang. Telepon Bu Sumarni tak lagi berdering dengan undangan arisan. Sunyi. Saya tetap berangkat kerja setiap malam. Hidup harus berjalan. Tapi sesuatu telah berubah di rumah itu. Tidak ada lagi yang menyodorkan ember pakaian. Tidak ada lagi yang menyuruh saya mengepel sebelum subuh. Bukan karena mereka menghargai saya, tapi karena mereka tidak lagi punya keberanian untuk itu. Di kantor, saya menceritakan sebagian kisah ini pada atasan saya, Bu Hartati, perempuan parubaya yang sudah lama menjadi panutan saya. Ia mendengarkan, lalu berkata, "Ratih, kamu tahu kenapa kamu selamat dan mereka jatuh? Karena kamu mencatat. Kamu jujur pada angka. Orang yang berbohong pada angka, cepat atau lambat, akan ditagih oleh angka itu sendiri." Kalimat itu menempel di kepala saya berhari-hari. Orang yang berbohong pada angka akan ditagih oleh angka. Bima berbohong pada ratusan orang dengan angka-angka palsu. Dan kini, angka-angka itu menyeretnya ke kursi terdakwa. Suatu sore, saya pulang lebih awal karena izin. Saya menemukan Wulan sedang mengepak barang. Ia akan pindah ke rumah orang tuanya, katanya. Sampai keadaan tenang, bayinya tertidur di gendongan. Untuk pertama kalinya, ia menatap saya tanpa kesombongan. "Ratih," katanya pelan. "Maaf, hanya satu kata. Tapi saya tahu betapa beratnya kata itu keluar dari mulutnya. Saya tidak tahu apakah itu tulus atau hanya karena keadaan. Tapi saya mengangguk. Jaga anakmu baik-baik, Mbak. Apapun yang terjadi, ia tidak bersalah." Wulan menunduk. Air matanya jatuh. Lalu, ia pergi, membawa bayinya, meninggalkan rumah yang dulu ia kuasai dengan senyum angkuh. Saya tidak merasa menang. Saya hanya merasa lelah. Lelah yang dalam, yang tidak bisa hilang hanya dengan tidur. Malam itu, Adi memeluk saya di dapur. "Kamu tahu," katanya, "selama bertahun-tahun, aku malu pada diriku sendiri. Aku membiarkan ibuku menghinamu. Aku menyembunyikan keluhanmu dengan kata sabar karena aku terlalu takut melawan ibuku. Aku pikir diam adalah cara menjaga keluarga. Ternyata diam hanya membuat yang bersalah merasa benar." Saya menatap suami saya. Pria yang dulu hanya bisa berkata, "Sabar ya." Pria yang kini akhirnya berani berdiri. "Tidak apa-apa, Mas," kata saya. "Yang penting, kamu berdiri pada akhirnya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali." Tapi rupanya ujian belum selesai. Karena beberapa hari kemudian datang surat dari pengadilan. Bukan untuk Bima, untuk saya. Saya dipanggil sebagai saksi. Jantung saya berdebar membaca surat itu. Sebagai orang yang mentransfer uang ke rekening Bima.
dan sebagai orang yang menyimpan bukti. Kesaksian saya menjadi penting. Bu Sumarni mendengar kabar itu dan kemarahannya meledak lagi. Kamu mau bersaksi memberatkan Bima. Kamu sungguh ingin menghancurkan kakak iparmu sendiri. Saya menatapnya tenang. Bu, saya tidak menghancurkan siapapun. Saya hanya akan berkata jujur tentang apa yang saya alami. Kalau kejujuran terdengar seperti menghancurkan, mungkin yang salah bukan kejujurannya. Kamu tidak punya hati. Saya punya hati. Bu, kata saya. Suara saya bergetar. Tapi bukan karena takut. Karena akhirnya saya mengucapkan apa yang selama 7 tahun saya pendam. Hati saya yang ditampar 2 kali di dapur. Hati saya yang dipaksa mencuci pakaian dalam setelah pulang kerja pukul 2 pagi. Hati saya yang dihina sebagai penumpang di rumah yang listriknya saya bayar. Saya punya hati, Bu. Hanya saja selama ini tidak ada yang peduli. Bu Sumarni terdiam. Mungkin untuk pertama kalinya, kata-kata saya benar-benar masuk ke dalam dirinya. Hari persidangan tiba. Saya datang dengan pakaian sederhana, membawa map berisi cetakan mutasi rekening saya. Di ruang sidang, saya melihat Bima, pria yang dulu datang dengan mobil mengkilap dan jam tangan mahal. Kini ia mengenakan rompi tahanan. Wajahnya kuyu. Kesombongan yang dulu memenuhi ruangan setiap kali ia datang, kini lenyap sama sekali. Saya dipanggil ke depan. Hakim bertanya dengan tenang tentang transaksi yang saya lakukan. Saya menjawab apa adanya, tanggal, nominal, dan permintaan yang melatar belakanginya. Saudari Ratih, kata hakim, Anda menyerahkan bukti transfer ini secara sukarela. Apakah Anda menyadari konsekuensinya? Saya sadar. Yang mulia, jawab saya. Saya hanya ingin kebenaran terungkap. Banyak korban dalam kasus ini. Sebagian dari mereka kehilangan seluruh tabungan hidupnya. Saya rasa mereka berhak atas kebenaran. Di kursi pengunjung, saya melihat ibu tua yang dulu menangis di teras kami. Ia menatap saya dengan mata berkaca-kaca. Bukan menyalahkan, tapi seolah mengucapkan terima kasih. Karena ada satu orang yang berani bicara. Pengacara Bima mencoba menyerang kesaksian saya. Saudari Ratih, bukankah Anda menyimpan dendam pribadi pada keluarga terdakwa? Bukankah Anda pernah ditampar oleh ibu mertua Anda? Bukankah ini cara Anda membalas dendam? Ruangan hening. Saya merasakan semua mata tertuju pada saya. Untuk sesaat, saya ragu. Lalu, saya menarik napas dan menjawab, benar. Saya pernah ditampar. Benar, saya diperlakukan tidak adil selama 7 tahun. Tapi saya tidak datang ke sini untuk membalas dendam. Kalau saya ingin balas dendam, saya bisa diam saja dan membiarkan keluarga ini hancur sendirian. Saya datang ke sini karena ada seorang ibu tua yang kehilangan uang operasi suaminya. Karena ada orang-orang yang tertipu janji palsu. Dendam saya pribadi. Tapi kebenaran ini milik mereka semua. Pengacara itu terdiam. Hakim mengangguk pelan. Saya melihat Bima menunduk di kursi terdakwa. Dan untuk pertama kalinya, saya melihat bahunya bergetar. Mungkin malu, mungkin menyesal. Saya tidak tahu, tapi saya tahu satu hal. Orang yang dulu menatap rendah pada saya, kini tidak berani menatap mata saya sama sekali. Sidang itu menjadi titik balik. Berdasarkan bukti dari saya dan puluhan korban lain, Bima dinyatakan bersalah atas penipuan dan penggelapan dana. Ia divonis penjara dan diwajibkan mengembalikan sebagian dana pada para korban. Tidak semua bisa kembali, tapi setidaknya keadilan menemukan jalannya. Setelah sidang, sesuatu yang tidak saya duga terjadi. Beberapa korban mendatangi saya, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk berterima kasih. Ibu tua yang kehilangan uang. Operasi suaminya menggenggam tangan saya. Nak, terima kasih. Kalau bukan karena keberanianmu bicara, mungkin kami tidak pernah didengar. Saya merasa haru sekaligus pedih. Karena saya tahu uang mereka tidak akan kembali utuh. Tapi setidaknya dengan keahlian saya di bidang keuangan, ada satu hal yang bisa saya lakukan. Saya menawarkan diri membantu mereka menyusun berkas tuntutan ganti rugi. Saya membantu menghitung kerugian masing-masing, merapikan bukti transfer mereka, dan menyusunnya agar bisa diajukan ke pengadilan. Selama berminggu-minggu,
Sepulang kerja malam, saya menyempatkan diri membantu para korban itu tanpa dibayar. Bukan karena saya berkewajiban, tapi karena saya tahu rasanya menjadi orang yang tidak didengar dan saya tidak ingin mereka merasakan hal yang sama. Seorang pengacara muda bernama Pak Hendra yang menangani sebagian korban suatu hari berkata pada saya, "Bu Ratih, jarang saya temukan orang yang mau repot membantu korban lain, padahal dirinya sendiri juga korban. Kalau boleh jujur, ketelitian Anda menyusun bukti lebih rapi dari banyak staf hukum yang saya kenal. Saya hanya tersenyum. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa." Pakistan, angka adalah bahasa yang saya pahami. Dan kali ini, angka bicara untuk keadilan. Berkat berkas yang rapi itu, beberapa korban akhirnya mendapatkan sebagian ganti rugi dari aset Bima yang masih bisa disita. Tidak banyak, tapi cukup untuk mengembalikan sedikit harapan. Ibu tua itu bisa membiayai sebagian operasi suaminya. Dan saat ia mengabari saya lewat telepon, suaranya bergetar penuh syukur. Di saat itulah saya menyadari sesuatu. Selama 7 tahun, keahlian saya dianggap remeh. Cuma staf kecil, kata mereka. Tapi keahlian yang sama kini menjadi alat untuk menegakkan keadilan bagi puluhan orang. Tidak ada pekerjaan yang hina selama dikerjakan dengan jujur. Yang hina adalah mereka yang memandang rendah kerja keras orang lain. Saat saya keluar dari ruang sidang setelah jadwal terakhir, Bu Sumarni sudah menunggu di koridor. Saya menyiapkan diri untuk dimaki lagi, tapi yang terjadi berbeda. Ia berdiri di depan saya, tubuhnya gemetar. Lalu, perlahan, ia menunduk. "Ratih," katanya serak. "Ibu, Ibu minta maaf." Saya terdiam. 7 tahun saya menunggu kalimat itu. Dan ketika akhirnya datang, saya justru tidak tahu harus merasa apa. "Selama ini, Ibu salah," lanjutnya. "Ibu memuja anak yang menghancurkan dan menghina menantu yang menyelamatkan. Ibu buta." "Ratih, Ibu buta karena gengsi, karena ingin dipandang punya anak sukses. Padahal kesuksesan itu palsu dan kamu yang Ibu anggap tak berharga, justru yang paling jujur di rumah ini." Air matanya jatuh. Saya melihat seorang perempuan tua yang seluruh kebanggaannya runtuh dalam hitungan minggu. Saya tidak merasa menang. Saya hanya merasa akhirnya kebenaran berdiri tegak. "Bu," kata saya pelan, "saya tidak butuh Ibu berlutut. Saya hanya butuh Ibu melihat saya sebagai manusia sejak dulu. Hanya itu yang saya minta." Bu Sumarni mengangguk, terisak. Adi memeluk ibunya, dan saya berdiri di koridor pengadilan itu, merasakan beban 7 tahun perlahan terangkat dari pundak saya. Bukan kemenangan yang manis, tapi kelegaan yang dalam. Lebaran tahun itu datang beberapa bulan setelah persidangan. Untuk pertama kalinya, rumah Bu Sumarni sepi dari kerabat yang dulu berbondong-bondong datang. Nama keluarga ini sudah ternoda. Hanya sedikit yang masih mau bersilaturahmi. Tapi justru di lebaran yang sunyi itu, terjadi sesuatu yang menutup seluruh kisah ini. Beberapa kerabat dekat yang masih datang mulai berbisik-bisik. Mereka membicarakan Bima, membicarakan aib keluarga, dan beberapa di antaranya dengan nada sinis mengarah pada saya. Katanya menantu yang itu yang melaporkan Bima ke polisi. Tega betul. Ya, sudah ditolong, menusuk dari belakang. Saya mendengarnya, dada saya panas. 7 tahun saya menelan fitnah. Dan bahkan, setelah semua kebenaran terungkap, fitnah masih mencari saya. Saya hampir memilih diam, seperti biasa. Tapi kali ini, Bu Sumarni yang berdiri. Perempuan tua itu yang dulu menampar saya, kini berdiri di tengah ruang tamu, di depan semua kerabat. Suaranya bergetar, tapi tegas. "Dengar semuanya. Jangan ada lagi yang menyalahkan Ratih. Yang menghancurkan keluarga ini bukan Ratih, tapi keserakahan Bima dan kebutaan saya sendiri." Ruangan hening. "Selama 7 tahun, lanjut Bu Sumarni. Air matanya mengalir. "Saya memperlakukan Ratih seperti pembantu. Saya menamparnya. Saya menghinanya. Padahal dialah yang membayar listrik rumah ini. Dialah yang meminjamkan tabungannya
saat Bima terlilit utang. Dialah yang dengan kejujurannya menyelamatkan Adi dari ikut hancur. Saya berhutang maaf pada menantu saya di depan kalian semua. Saya berdiri terpaku. 7 tahun saya bermimpi diakui, dan pengakuan itu datang bukan dengan cara yang pernah saya bayangkan, tapi dari mulut orang yang paling lama menyakiti saya. Salah satu kerabat yang tadi menyindir, kini menunduk malu. Tidak ada lagi yang berani berbisik. Untuk pertama kalinya di rumah itu, saya berdiri bukan sebagai babu, bukan sebagai penumpang, tapi sebagai seorang menantu yang dihormati. Setelah para tamu pulang, Bu Sumarni mendekati saya. Ia menggenggam tangan saya dengan tangannya yang keriput. Ratih, terima kasih. Bukan karena kamu menyelamatkan keluarga ini, tapi karena meski kami menyakitimu sedalam itu, kamu tidak membalas dengan kejahatan. Kamu membalas dengan kebenaran. Itu yang membuat ibu malu pada diri sendiri. Saya memeluknya. Untuk pertama kalinya, pelukan itu terasa tulus dari kedua sisi. Di hari itu, saya belajar sesuatu, bahwa karma bukan selalu soal orang jahat yang jatuh. Kadang, karma adalah saat kebenaran akhirnya diberi tempat untuk berdiri, dan saat orang yang selama ini menunduk akhirnya diizinkan menegakkan kepala. Beberapa bulan setelah persidangan, hidup kami perlahan berubah. Saya dan Adi memutuskan untuk pindah dari rumah keluarga, mengontrak rumah kecil tak jauh dari kantor saya. Bukan karena dendam, tapi karena kami butuh memulai hidup yang baru, hidup yang tenang. Bu Sumarni tinggal sendiri sekarang. Wulan dan bayinya tinggal bersama orang tua Wulan. Bima menjalani hukumannya. Rumah yang dulu penuh kesombongan, kini sunyi. Tapi yang mengejutkan saya, hubungan saya dengan Bu Sumarni justru membaik setelah kami tidak lagi serumah. Sebulan sekali, kami mengunjunginya. Ia kini memasak untuk kami, bukan menyuruh saya memasak. Suatu kali ia berkata, "Ratih, dulu ibu pikir kekuatan seorang ibu mertua adalah membuat menantu takut. Sekarang ibu tahu, kekuatan sejati adalah membuat menantu merasa diterima." Maafkan ibu yang baru mengerti di usia setua ini. Saya menggenggam tangannya. Tangan yang dulu menampar saya, kini gemetar karena usia dan penyesalan. Sudah, Bu. Yang lalu, biar berlalu. Mbak Asi, pembantu yang dulu diam-diam menyisihkan nasi untuk saya, kini sering ikut kami berkunjung. Suatu hari ia berkata, "Mbak Ratih, saya selalu tahu Mbak orang baik. Saya hanya tidak bisa membela waktu itu. Maafkan saya." Saya memeluknya. "Mbak Asi, satu piring nasi yang Mbak sisihkan dulu lebih berarti dari yang Mbak kira." Suatu malam, saya dan Adi duduk di teras rumah kontrakan kami yang sederhana. Tidak ada mobil mengkilap, tidak ada perhiasan mahal. Tapi ada ketenangan yang tidak pernah saya rasakan selama 7 tahun. "Menyesal pindah?" tanya Adi. Saya menggeleng. "Tidak. Di sini, saya bukan pembantu. Saya istri. Saya manusia. Itu cukup." Adi tersenyum, lalu menggenggam tangan saya. Malam itu, saya merenung lama. Tentang 7 tahun yang telah berlalu. Tentang tamparan, hinaan, dan air mata yang saya telan diam-diam. Tentang tabungan yang hilang, dan harga diri yang nyaris ikut hilang bersamanya. Tapi saya juga merenungkan hal lain, bahwa selama 7 tahun itu, saya tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya tidak pernah mencuri, tidak pernah berbohong, tidak pernah menjebak siapapun. Saya hanya bekerja, mencatat, dan jujur. Dan ternyata, kejujuran yang paling sederhana itulah yang akhirnya menjadi tameng saya. Ketika dunia di sekitar saya runtuh, saya teringat kata-kata Bu Hartati, "Orang yang berbohong pada angka akan ditagih oleh angka." Bima membangun istana dari kebohongan, dan istana itu runtuh menimpa dirinya sendiri. Sementara saya, yang dianggap tak berharga, tetap berdiri. Bukan karena saya hebat, tapi karena saya tidak pernah berbohong pada diri sendiri. Kini, di rumah kontrakan kecil ini, saya akhirnya bisa tidur nyenyak. Tidak ada lagi gedoran pintu di siang hari. Tidak ada lagi ember pakaian yang disodorkan saat saya kelelahan. Tidak ada lagi suara yang menyebut saya pembantu. Yang ada
hanya saya, Adi, dan ketenangan yang kami bangun dari nol. Beberapa waktu kemudian, sebuah kabar baik datang. Saya hamil. Setelah 7 tahun penantian, di rumah yang sederhana ini, di tengah ketenangan yang akhirnya kami miliki, kehidupan baru tumbuh. Adi menangis bahagia. Dan ketika Bu Sumarni mendengar kabar itu, ia datang membawa sekeranjang buah dan memeluk saya erat-erat. "Cucu ibu," bisiknya. Akhirnya, ibu bisa menyayangi tanpa syarat. Saya tahu, luka 7 tahun tidak akan hilang sepenuhnya. Setiap kali saya teringat pagi saat saya disuruh mencuci pakaian dalam itu, hati saya mungkin masih terasa perih. Tapi saya juga sadar, terkadang sebuah insiden yang tampak kecil dan memalukan justru menjadi pintu yang membuka seluruh kebenaran di baliknya. Andai hari itu saya terus menunduk, andai saya mencuci pakaian itu tanpa membantah, mungkin saya akan terus disuruh, terus dipukul, terus difitnah, terseret ke dalam kesalahan yang bukan milik saya. Mungkin saya akan ikut tenggelam bersama kebohongan Bima, tanpa pernah tahu kapan ujungnya. Tapi karena saya berani berkata tidak satu kali saja, seluruh kebenaran terbuka. Dan suami saya akhirnya menemukan keberaniannya untuk berdiri. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana, bahwa harga diri seorang perempuan tidak boleh ditukar dengan ketenangan palsu. Jangan pernah membiarkan dirimu diinjak hanya demi menjaga keharmonisan yang sebenarnya tidak pernah ada. Dan jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena kebenaran selalu punya cara untuk menemukan jalannya sendiri. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Bekerja keras, membanting tulang. Namun di rumah sendiri diperlakukan seperti pembantu. Diam karena takut. Menunduk karena cinta. Menelan luka demi menjaga sebuah keluarga yang bahkan tidak pernah menganggap mereka bagian darinya. Jika kalian salah satunya, ketahuilah, kesabaran kalian bukan kelemahan. Tapi jangan biarkan kesabaran itu berubah menjadi penjara. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Adi dulu. Suami yang baik, tapi terlalu takut melawan orang tuanya. Yang mengira diam adalah cara menjaga damai. Padahal, diam hanya membuat yang bersalah merasa benar. Kepada para suami itu, ketahuilah, melindungi istrimu bukan berarti durhaka pada ibumu. Itu berarti kamu menjadi laki-laki yang utuh. Dan di luar sana, ada pula para ibu mertua seperti Bu Sumarni yang begitu silau pada gengsi dan kebanggaan, hingga buta pada ketulusan yang ada tepat di depan matanya, yang memuja anak yang menghancurkan dan menghina menantu yang menyelamatkan. Semoga mereka tidak perlu kehilangan segalanya dulu sebelum akhirnya mengerti bahwa menantu juga manusia. Bima kini menjalani hukumannya, perlahan membayar atas apa yang ia perbuat. Wulan hidup sederhana bersama anaknya, jauh dari kemewahan palsu yang dulu ia banggakan. Bu Sumarni belajar menyayangi dengan cara yang benar. Adi menemukan keberaniannya, dan saya akhirnya menemukan tempat di mana saya dihargai sebagai manusia. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk membalas, atau untuk tetap jujur. Pilihan untuk hancur, atau untuk bangkit. Saya memilih jujur. Saya memilih bangkit. Dan saya tidak pernah menyesalinya. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan kisah kalian sendiri di kolom komentar. Mungkin ada seseorang di luar sana yang membutuhkan keberanian dari cerita kalian. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.